Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amrin wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan assalamualaikum untuk para ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Dimyati. Video ini saya dedikasikan untuk Partai Keadilan Sejahtera, yang dimana Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini sudah bisa mengangkat harkat dan martabat saya sebagai insan yang lemah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan jasmani dan rohani kepada saya dan keluarga, juga kepada para ikhwah fillah yang di mana saja berada. Pada kesempatan hari ini sedikit sejarah singkat perkenalan atau rekam jejak. Keren rekam jejak. Kapan, di mana, itu. Pertama, kapan saya mengenal partai. Sebetulnya lama saya mengenal partai, tepatnya pada tahun 99 akhir awal 2000. Waktu itu masih ada, ya dari dulu kenal partai, ada partai kuning, ada partai merah gitu, ada partai hijau gitu. Cuma setelah era reformasi tahun 99 maka banyaklah partai. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, saya walaupun kekurangan atau disabilitas, pada kesempatan itu saya mengenyam pendidikan keterampilan atau life skill di salah satu panti sosial Bina Daksa di Cengkareng, Jalan Utama 5, Cengkareng Barat, yaitu di panti sosial Bina Daksa, dulunya Satria Utama, kalau sekarang itu Budi Bakti. Di sana rutinitas biasa, saya sebagai siswa bangun jam 5, olahraga dan lain sebagainya, terus jam 7 belajar. Kebetulan waktu itu saya mengambil keterampilan elektronika, solder menyolder gitu ya. Nah, singkat cerita, tanggal dan hari tahunnya ya masih tahun 2000-an lah, tapi tanggal dan harinya mah hafal, tanggalnya saya lupa setiap bulannya. Awal ketemu saya dengan murabi saya, yaitu Pak Dede Ibrahim. Nah, kebetulan memang waktu itu masih PK dan kebetulan tidak lolos parlemen threshold, maka mergerlah PKS dengan PK, Partai Keadilan. Waktu itu Ustadz Mujamil, Ustadz Hidayatul Wahid, ya alhamdulillah kita pernah satu bangku, mungkin karena udah lama mungkin nggak kenal gitu. Bahkan alhamdulillah
gubernur 2 periode Ustadz Ahmad Heriawan pun sempat saya ketemu waktu itu. Setelah melamar kembali menjadi partai politik dengan mengganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera, waktu itu di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar Jakarta, saya hadir di sana pula. Namun sebelum saya kenal lebih jauh, pada hari Jumat tepatnya, waktu sehabis sholat Jumat, saya kenal dengan murabi saya, yaitu Ustadz Dede Ibrahim. Kalau di Facebooknya Agus Antoni gitu. Beliau menyapa saya dengan ramahnya, "Kang dari mana?" "Saya dari Purwakarta," saya bilang gitu. "Saya dari Purwakarta." "Ustad, oh Purwakarta, di sini di mana?" "Itu di Jalan Utama 5." Kebetulan beliau di Utama 4 gitu. Di Jalan Utama 4. Saya di Utama 5 di Panti Sosial Bina Daksa, Satria Utama. "Oh gitu. Ya habis Jumatan ya. Ayo tuh main ke rumah saya." Waktu itu saya, insya Allah Tad, nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, insya Allah saya main. Selang beberapa Jumat, insya Allah, karena Jumat itu barokah, saya ketemu beliau tuh dan sering berinteraksi itu setiap hari Jumat atau pada Jumat gitu ya. Dan kebetulan selama 4 tahun saya nggak pulang-pulang ke rumah. Saya pulang itu 2004, pertengahan pas Pilpres dulu, jadi pas pencoblosan pertama kan ada putaran kedua, saya pulang ke kampung karena kata mama makan gak makan di rumah, karena kebetulan almarhum sudah tidak ada, dan kebetulan saya penyandang disabilitas dan adik saya pun sama penyandang disabilitas. Mama pengen ngumpul, ya namanya amanah orang tua, ya udah saya jalankan. Ya, saya pulang, tadinya saya mau buka usaha di sana, buka servis elektro. Di Jumat berikutnya ketemu dengan beliau, Pak Dede Ibrahim tersebut. Kata beliau, "Ayo kita ke rumah ngopi atau apa gitu." Ya akhirnya saya ke sana. Pas kebetulan ada liko, kalau bahasa di PKS itu liko atau halakoh, ngaji mingguan gitu. Ya, saya pertama kali ikut di sana, mendengarkan paparan ustadz yang menyampaikan sana, termasuk beliau. Cuman setelah pada pulang semua, setelah saya lagi di ruang tamu belum pulang, sudah loh kok ada akhwat gitu. Oh ternyata akhwatnya di kamar gitu. Jadi likonya sama akhwat, cuman akhwatnya di kamar. Nah pas saya pamitan pulang sama beliau tahun 2004 itu, saya mau pulang ke Purwakarta, cuman beliau agak berat nitipin ke saya, lebih aneh gitu, agak berat. Kenapa agak berat? Ya orang suruh ngembangin PKS, sedangkan kondisi saya kayak gini kan, saya seperti ini, terus ya boleh dibilang baik dari segi keuangan atau popularitas atau apa nggak ada gitu. Saya bukan anak siapa-siapa, saya anak dari seorang mantan karyawan di salah satu PT swasta, tepatnya di PT Ultra Jaya sebagai kepala mekanik. Dulu almarhum Bapak, yaitu Bapak Adang Sutisna, beliau meninggal tahun 99 ditabrak oleh motor, kecelakaan. Karena saya berpikir saya harus beda, karena saya punya kondisi beda, ya kenapa enggak gitu. Saya harus cari ilmu. Nah, alhamdulillah saya beberapa pindah-pindah. Yang pertama di Wisma Ceser, yang kedua di Pondok Bambu Jakarta Timur, yang terakhir saya di Cengkareng. Tamatan alhamdulillah SMP, waktu saya SMP walaupun SMP terbuka, dan alhamdulillah selesai SMA
juga, cuman karena waktu itu ada banjir jadi ijazahnya hilang begitu saja kena banjir dan belum diurus sampai sekarang. Iwapilah yang dirahmati Allah, setelah amanah tersebut saya bilang aduh berat, enggak kembangin PKS di sana katanya, insyaallah katanya ya, mudah-mudahan saya bilang gitu. Nah, cuman setelah pulang ya adalah sekitar tahun 2004 saya pulang, lumayan lama. 2004 saya ketemu sama Partai Keadilan Sejahtera itu akhir 2008, 4 tahun berarti. Kenapa dibilang ketemu? Karena mutiara dalam lumpur. Dibilang iya, maksudnya kalau partai-partai yang besar sih udah gak aneh gitu. Saya bilang aduh kemana saya cari PKS, gimana caranya ya, waktu itu bukan zaman teknologi canggih kayak sekarang, medsos apa dan lain sebagainya. Ya ada sih komputer, internet juga ada, cuman masih hanya orang-orang elite lah gitu ya, orang-orang kaya lah yang punya. Kalau saya mah ya apa tuh, handphone juga 2100 Nokia teteletetan, beli 1.200.000 waktu itu, dapat ngumpulin uangnya, sinyal juga susah gitu. Dan setelah 2008 akhir itu ada Pilkada Purwakarta. Waktu itu saya lihat di banner ada Deddy Mulyadi sama Dudung waktu itu. Cuman pas lihat ada koalisi Golkar sama PKS waktu itu. Saya bilang lah ini ada logo, manyos saya bilang. Ya setelah seiring dengan waktu, lalu kebetulan adik saya adalah salah satu tim pemenangan dari 2D gitu. Makanya yang sekarang caleg-caleg PKS 2019 alhamdulillah bukan 2 lagi D-nya, 3. Ada Ustadz Deddy Hari, ada juga Ustadz Didin Hendrawan, ada juga Ustadz Deddy Sutardi gitu. Jadi 3D ya, 3D gitu, 3 dimensi. Mudah-mudahan di Purwakarta PKS semakin 3 dimensi. Setelah itu namanya Lukman Pauji. Nah, pas kebetulan ada perhelatan akbar itu, karena saya namanya juga ikhtiar atau namanya juga apa namanya sih? Ya terus berikhtiar ingin bisa berjalan. Waktu itu saya lagi diobatin sama Ki Dalang dari Subang. Waktu itu katanya kamu nggak boleh kemana-mana. Cuman pas itu uji ke rumah AA Channel Cinta KPKSG, nah gitu. Saya kebetulan jadi saksi Deddy Mulyadi Dudung, nah ngusungnya PKS. Lamun hayang nyaho PKS, hayang kenal PKS. Waktu itu juga sudah ada, waktu 2004 juga sudah mulai ada gambar PKS itu dari teman saya Asman Pahlan, dia bawa stiker, cuman dia nggak mau ngasih tahu di mananya nggak. Ternyata uji, ini namanya ketua DPD-nya Pancep katanya. Nah, oke deh, nanti saya kontak atau saya SMS atau saya telepon sebenarnya. Yang alhamdulillah ada handphone walaupun waktu itu di 1100 kalau nggak, atau 1200 yang layar kuning. Nah singkat cerita, saya SMS beliau. Saya bilang assalamualaikum Ustaz, saya simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, nama Asep Ahmad Dimyati dari Gandasoli. Maaf, saya bilang Afwan gitu. Afwan di mana tempat DPC-nya? Oh DPC di Anjun. Kang katanya. Oh di Anjun. Di Anjunnya di mana ya Tad? Oh di Anjun di Museum Keramik katanya. Oh ya makasih. Enggak, saya ingin daftar jadi anggota PKS. Oh ya udah antum kesini aja kata Pancep. Lalu saya bilang jelasin. Afwan Tad, maaf saya bukan nggak mau kesana. Kalau Ustaz ada waktu bisa nggak Ustaz kesini? Saya bilang gitu. Kebetulan saya terus terang saya penyandang disabilitas atau penyandang cacat daksa. Oh maaf nggak bisa jawabannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin saya bilang saya usulkan aja
mungkin belum saatnya saya untuk bisa berbakti dan menjalankan amanah Pak Dede Ibrahim atau Pak Agus Anton. Setelah itu tiba-tiba rekan saya dulu sekaligus guru ngaji saya, yaitu Ustadz Nang Wahyudin, main ke rumah. Sep, emang mana PKS? Loh, nya cete. Nah gitu. Tuh, amang cina yo, cina ketua Depra Ganda Solina oke. Anu bener cina mah. Yang satu daek tuh cina, jadi yang amang. Oh nyai siap. Nah pada satu itu obrolan singkat dengan Pandang Wahyudin, tiba-tiba Pak Cep datang ke rumah bersama beliau bahwa kata Pandang ini Asep, beliau yang simpatisan PKS dari Jakarta. Nah setelah komunikasi dengan Pak Cep, walaupun jujur sedikit agak gede gitu. Kalau orang PKS biasanya nggak kayak gini. Orang PKS tuh subhanallah selain soleh, ramah tamah. Pokoknya kalau sudah bicara dengan kader-kader PKS itu serasa orang tua kita, serasa saudara ini gitu. Jadi saya sudah punya feel ke sana. Nah singkat cerita, gabunglah saya sebagai sekretaris ranting Desa Goana Soli. Nah waktu itu pas kebetulan perhelatan akbar pemilu 2009. Nah ala kulli haq gitu. Jadi subhanallah, maha suci Allah dengan segala kebesarannya, saya ketemu dengan ketua DPD PKS Ustadz Iskandar Zulkarnain. Subhanallah, beliau bukan apa yang saya bilang. Kalau kader PKS udah pasti ramah, soleh dan ya penyayang lah. Dia welcome, lalu dia bilang insya Allah. Setelah itu dia perkenalkan ketua cadanya, yaitu Ustadz Heru Purwanto. Nah sama Ustadz Heru welcome, bahkan beliau sampai wafatnya pun beliau menganggap saya sebagai putranya. Jadi saya udah bilang Abi ke beliau. Terus sama ibunya dekat, bahkan kita sempat bikin session. Cuman sayang, beribu sayang waktu itu PKS masih kurang kader, kurang juga sosialisasi dan sebagainya. Saya tidak bisa menghantarkan beliau. Buat Abi Heru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya. Maafi, anakmu belum bisa memberikan yang terbaik, mengantarkan engkau ke kursi DPR di Kabupaten Purwakarta. Kebaikan engkau Ustadz Iskandar, kebaikan engkau Ustadz Heru dan tim Ustadz Burhan, beliau sangat welcome. Yang jadi sedihnya saya tuh waktu acara di Hotel Grand Situbudi. Setelah kenal dengan mereka welcome, mereka dan sebagainya, tiba-tiba suatu saat ketika ada acara pelepasan caleg Partai Keadilan Sejahtera. Lalu tiba-tiba saya dijadikan narasumber dan melepaskan mereka. Itu, subhanallah, saya bilang kaget. Siapa saya? Saya bilang saya hanya sekretaris ranting, terus penyandang disabilitas. Tapi bagi mereka eventnya di Hotel Grand Situbudi. Mana Grand Situbudi? Purwakarta itu dari sampai saat ini pun tidak ada yang ramah dengan disabilitas. Semua lantai 2 pakai tangga. Waktu itu badan saya belum sebesar ini, masih agak kecil. Apa yang terjadi? Ustadz Burhan menggendong saya naik ke lantai 2 untuk melepas dewan sebanyak 45 orang, termasuk ada Pak Heru.
ada Pak Burhan, ada Pak Siswanto, ada Pak Encep, terus ada Pak Masuda, dan Ibu Umi siapa lah, lupa gitu. Bagi yang tidak kesebut maaf. Nah, begitu bangganya diri saya, begitu terharunya saya hanya seorang anak karyawan swasta yang tidak punya apa-apa, masuk ke event nasional, ada jadi ya ada bupatinya jadi menjadi, ada ketua DPW Jabar waktu itu, ada Ustadz, para caleg-caleg semua dari seluruh Purwakarta, dengan riuh penonton, dengan haru penonton, dengan haru audiens semuanya. Subhanallah, alhamdulillah. Pak Heru, Pak Burhan, dan BOK-nya atau ketua Kemagadan Ustaz Lili, beliau selalu memotivasi saya. Di dunia ini tidak ada yang beda. Yang beda hanya nanti di sana. Saya bisa jalan, antum tidak bisa jalan, sama. Mari kita sama-sama dakwahkan di Purwakarta ini. Dakwahkan Purwakarta menjadi Purwakarta yang baldatun thayyibatun. Ustaz Lili adalah salah satu BOK, salah satu pandu keadilan yang terus support saya. Pak Heru, Ustaz Iskandar, bahkan waktu Umi Fauziah istrinya Ustaz Iskandar jadi anggota DPRD pun beliau sangat sayang saya sama saya. Waktu itu kita punya anggota DPR waktu itu cuma Ustaz Toha sama Umi Fauziah, dan kebetulan waktu saya ada sedikit permasalahan, saya telepon ke beliau, "Mi, Kepala Desa Ganasoli ini nggak mau menaikkan proposal pertanian." Ya, akhirnya beliau yang turun tangan. Terus kesini-sininya banyak para kader-kader PKS. Makanya saya hakul yakin kalau tanpa binaan dari PKS, kalau orang-orang biasa itu udah kerasa bedanya. Ala kulli hal, yang tadinya saya agak kesel juga sama yang namanya tadi disebut gitu, ya ternyata memang dia bukan kader yang benar-benar dikaderkan gitu. Karena kalau kader PKS, alhamdulillah setelah itu sesinya Ustadz Heru habis, ada sesi yang keduanya, yaitu saya ditemukan sama Ustadz Tito dengan Umi Kiki Fauziah. Umi Kiki Fauziah ini buset, Wonder Woman lah kalau bahasa atau lain, atau kan Khadijahnya PKS. Tak pernah lelah untuk dakwah kemanapun. Supernya dia super saya. Setelah Umi kenal sama Umi Fauziah, sekarang ketemu lagi dengan Umi Kiki, dilanjut lagi ketemu pada kader-kader PKS lainnya, ada Umi Astin, Abi Haris, Abu Ustadz Abdul Haris, dan lain sebagainya. Banyak yang sedang berkenan di saya. Setelah, walaupun waktu itu saya nggak bisa 2009, lalu 2014 saya tidak bisa saya pun tidak bisa menghantarkan Umi Kiki, terus dengan abi saya Dr. Madani Alisera, yang notabene subhanallah sayangnya beliau, dermawannya beliau. Waktu itu saya cuman bercanda, "Bi, ke Ustaz Madani, Bi, apa saya mau ini dong, pengen modifikasi motor gitu." Ya udah, bikin aja proposalnya, terapi kawal, jadi kawal. Jelang 6 bulan ada kabar dari ajudannya, yaitu Ajis. Waktu itu, "Kamu dipanggil di Dinsos, Kang," katanya. "Oh iya, ini alhamdulillah, lihat, subhanallah." Walaupun saya sakit hati itu 2009, 2014 saya tidak bisa mengantarkan beliau Dr. Madani Alisera untuk DPR MPR, untuk DPR RI nya.
swadaya gitu. Tapi tetap berjuang. Alhamdulillah wa syukurillah di 2019 itu bagi saya adalah puncak karir politik. Saya full-fullan dan lain sebagainya untuk terus dan sesi selanjutnya ada ketemu sama Ustadz Abdul Hanan. Terus sesi yang adalah Ustadz Suripno Karsudin. Ini ketua Cada yang benar-benar bapak banget. Beliau yang luar biasa banget mengayominya. Beliau luar biasa sayangnya. Cuman tadi Allah mungkin berkata lain, yang jadi bukan beliau. Walaupun di dapil 5 alhamdulillah pelari tegak manis ada satu yang jadi itu Ustadz Haji Asep Mulyani. Namun bagi saya itu adalah satu karir politik saya yang alhamdulillah bisa mengantarkan salah satu caleg dari PKS, dan alhamdulillah Kabupaten Purwakarta sekarang sudah mempunyai 5 anggota legislatif DPRD. Dan alhamdulillah pada kesempatan beberapa hari yang lalu dari Ustadz Ahmad Syaihu, anggota DPR RI Kabupaten Purwakarta, saya dan teman-temannya itu Pak Yahya diberikan motor roda 3. Syukur alhamdulillah. Walaupun masih ya tetaplah, karena kan namanya disabilitas itu harus menyesuaikan dengan kelemahan dari kita. Alhamdulillah 2004 saya menghantarkan Ustadz Abdul Hadi Wijaya MSc menjadi anggota DPRD provinsi. Untuk 2 periodenya 2019 pun sama. Alhamdulillah 2019 Ustadz Abdul Hadi Wijaya bisa naik kembali menjadi anggota DPRD provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah buat Ustadz Ahad, Gus Ahad, salam baktos, salam sejahtera, mudah-mudahan Gus Ahad selalu sehat. Dan buat ayahanda Dr. Madani, walaupun antum ada di Jakarta jadi anggota DPRD, tetap doa saya, semangat saya akan salurkan untuk Anda. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan diberikan selalu ke naungan Allah Subhanahu wa taala untuk uminya, untuk Umi Onia. Salam sayang Mi dari anakmu. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para kader simpatisan. Hanya PKS lah yang bisa jadi wadah untuk kaum disabilitas. Teman saya di Bandung, Aden, pernah jadi caleg, cuma gobloknya gitu deh, sorry ya, maksudnya saking kesel karena duit yang mereka lihat hanya saudara Aden belum bisa menjadi salah satu parlemen disabilitas. Untuk saudara Aden maju terus, pantang mundur. Kalau saya biarlah di balik layar gitu. Mungkin itu saja akhir kata. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi